السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تمدن عينك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. وقل إني أنا النذير المبين. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kepada Allah yang kembali mempertemukan kita dalam majelis ilmu damai Saku yang kali ini kembali disiarkan secara langsung dari Masjid Al-Muttaqin, Gunung Putri, Bogor. Dalam kesempatan kali ini kita akan mengangkat tema yang memang penting sekali untuk kita angkat kembali, bagaimanakah kita mampu mencapai level adab tertinggi yang disebut dengan tawadhu. Apa makna daripada tawadhu dan bagaimanakah penjabarannya ketika kita berada di tengah-tengah masyarakat. Itulah tema yang kita angkat dalam kesempatan kali ini bersama guru-guru yang telah hadir bersama kita, Habib Ali bin Husain dan Kiai Haji Syarif Matnaji. Seperti biasa, bagi pemirsa yang ingin mengajukan pertanyaan tentang tema ini, Anda kami undang untuk mengirimkan melalui Instagram di @dame_tv1. Inilah Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Silakan Kiai. Oh, Habib dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin. Sayyidina Muhammad sadiqil wa'dil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan guru-guru kita tercinta di sini, ada ahina fillah Kiai Haji Syarif Matnaji, guru kita Ustadz Agung Idul Haq, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Duduknya kita di tempat ini mengkaji tema tentang tawadhu yang telah diajarkan dengan sempurna oleh seorang sosok termulia, teragung, terhebat, terbesar, Nabi Muhammad
seorang nabi yang sangat dimuliakan oleh Allah, tapi memiliki sifat rendah hati yang luar biasa. Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam tidak diragukan lagi adalah sosok nabi yang termulia, makhluk yang teragung. Bahkan ketika dibandingkan dengan Jibril sekalipun, maka Nabi Muhammad jauh lebih mulia daripada malaikat Jibril alaihi salam. Dengan begitu pun Nabi Muhammad, kita sering mendengar ceritanya bagaimana sosok yang mulia tadi memiliki sifat rendah hati yang sangat luar biasa. Nabi Muhammad bahkan diceritakan di dalam peristiwa Fathul Makkah, ketika ingin menaklukkan kota Makkah, kota yang telah mengusirnya, dan ketika berkesempatan membalas, Nabi Muhammad saking rendah hatinya di hadapan Allah, itu janggutnya sampai ke kakinya saking nunduk jalannya. Padahal ingin memasuki kota yang akan ditaklukkannya. Bahkan ketika seseorang datang kepada Nabi Muhammad dalam keadaan bergetar, Nabi Muhammad mengatakan kepada orang tersebut, "Wahai saudaraku, bersikap lembutlah kau. Aku bukanlah seorang raja. Innama anni ibnu amra'atin min Quraisy ta'kulul qadid." Wahai saudaraku, enggak usah kau berlebihan seperti ini, karena kehebatan Nabi Muhammad yang luar biasa. Nabi Muhammad mengatakan, "Aku hanyalah anak dari perempuan bangsa Quraisy yang memakan kadid." Kadid itu kalau kita dendeng mungkin ya, tapi dari kulit yang hina, maksudnya makanan yang murah, bukan makanan yang mahal, bukan makanan yang istimewa. Itu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Bahkan ketika berjalan-jalan di pasar, ketika ada orang memiliki hajat dengan Nabi Muhammad, Nabi Muhammad tidak mengatakan besok saja, hari ini aku sedang banyak urusan. Tidak pernah terlontarkan dari mulut suci Nabi Muhammad. Tidak pernah terlontarkan dari lisan mulia Nabi Muhammad. Tapi dia cari tempat yang agak sedikit menepi, mereka berbicara, membicarakan tentang hajat sehingga selesailah hajat orang tersebut. Inilah akhlak baginda Nabi besar Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita mengetahui Nabi Muhammad ketika memerintahkan sahabatnya untuk mempersiapkan kambing, sahabatnya mengatakan, "Aku yang akan memotongnya, aku yang akan mengulitinya, aku yang akan memasaknya." Nabi Muhammad memerintahkan mereka semua, "Siapkanlah bahan bakar, biar aku yang selesaikan semuanya." Karena Sayyidil Qaum huwa khadimuhum. Inilah akhlak budi pekerti Nabi Muhammad. Dan ringkasan Al-Habib Abdullah bin Alwi Haddad Sahibur Ratib mengatakan, ciri orang yang memiliki tawadhu adalah memiliki sifat tidak merasa lebih hebat dari orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, merasa dekat dengan fakir miskin. Yang ketiga, mampu dan selalu ingin menolong kebutuhan saudaranya sesama muslim. Mudah-mudahan sifat tawadhu ini
masuk ke dalam hati kita sehingga kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi hamba-hamba Allah yang mendapatkan ketinggian. Apalagi ketika beribadah di hadapan Allah, jangan ada lagi ego diri, identitas diri ketika beribadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Habibana. Itulah tadi pemirsa yang dirahmati Allah, sebuah mukadimah yang memberi gambaran kepada kita betapa Rasulullah adalah manusia pilihan yang secara sempurna mencontohkan bagaimanakah kita mampu mencapai level tawadu. Lantas kita bertanya, apa sesungguhnya keutamaan daripada sifat tawadu? Insya Allah Kiai Syarif nanti akan menjelaskan selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Baik, terima kasih pemirsa. Anda masih bersama kami Damai Indonesiaku yang mengangkat tema tentang tawadu. Dalam segmentasi berikut ini, Kiai akan menjelaskan kita bagaimanakah kita mewujudkan sikap tawadu dan apa sesungguhnya keutamaan dari sikap yang agung ini. Silakan, Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'du. Jamaah sekalian berbahagia, para pengharap ampunan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, pemirsa TV One dimanapun berada, terkhusus buat jamaah Masjid Baitul Muttaqin, Al-Muttaqin, yang mudah-mudahan terus diberikan keberkahan. Apalagi tadi kita habis baca maulid bareng-bareng di masjid ini. Nanti kita akan ngaji betapa dahsyatnya mereka yang mampu meneladani baginda Rasulullah karena ada resapan cinta di dalam hati kepada beliau yang Allah titipkan ke dalam hati kita. Jemaah sekalian berbahagia, tawadu dalam Al-Quran surat Al-Furqan itu disebut oleh Allah menjadi ciri yang pertama kali buat orang-orang yang disebut dengan label Ibadur Rahman. Pemirsa silakan buka surat Al-Furqan ayat 63, akan kita dapatkan Allah menceritakan ciri-ciri hamba-hamba yang Maha Rahman. Dan yang pertama adalah mereka orang yang tawadu. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Begitu yang Allah sampaikan di dalam Al-Qur'an. Jadi kalau ditanya apa keistimewaan orang yang mempunyai sifat tawadhu, mereka adalah orang yang memenuhi ciri dari hamba-hamba yang Maha Rahman. Kan belakangan kita disuguhkan dengan banyak pemandangan orang yang membanggakan dengan kelebihan yang dia miliki. Kadang-kadang dia nggak punya kelebihan, dia banggain kelebihan orang tuanya. Gua kan anak lurah, gua kan anak camat. Dia nggak punya apa-apa tuh, tapi dia banggain juga. Itu menunjukkan fungsi bahwa mereka mempunyai sifat sombong. Sampai yang tidak bisa dibanggain, dia masih berusaha untuk sombong. Kita ketemu banyak orang yang membusungkan dada dari lantaran kelebihan yang mereka miliki atau orang-orang dekat yang mereka miliki. Jamaah sekalian yang berbahagia, padahal kalau kita mencontoh kepada baginda Rasulullah SAW, Sayyidatuna Aisyah sampai bertanya ketika mendengar redaksi doa dari baginda Rasulullah SAW, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpin sejati yang tadi disampaikan oleh Habibana, bahkan kemuliaannya melampaui kemuliaan malaikat Jibril.
Tetapi satu ketika Sayyidatuna Aisyah mendengar sebuah doa yang membuat beliau nggak tahan, akhirnya bertanya. Kita akan temukan ini hadis dalam Sahih Muslim ketika Nabi berdoa, wahsyurni fi zumratil masakini yaumal qiyamati. Nabi berdoa, ya Allah, kumpulkan aku bersama rombongan orang-orang miskin nanti di yaumil qiyamah. Sayyidul Anbiya wal Mursalin, yang Sayyidina Ali bin Abi Thalib memberikan kesaksian, tidak ada nabi melewati sebuah perkampungan, di situ ada bebatuan dan pepohonan, kecuali bebatuan dan pepohonan itu memberikan salam kepada baginda Rasulullah. Sallu ala nabi. Jamaah, tetapi ketinggian status, derajat, jabatan apapun itu namanya, dicontohkan oleh baginda Rasulullah, beliau ingin tetap menunjukkan kerendahan hatinya. Karena orang-orang yang mereka menjadi hamba Allah, dia tidak akan menempel pada dirinya kesombongan. Apalagi membanggakan orang tuanya. Kan banyak tuh contoh-contohnya. Ya misalnya dia ngebanggain orang tuanya punya jabatan. Oh sebentar, itu bukan engkau yang memiliki, masih engkau membanggakan. Bagaimana kalau engkau yang mempunyai jabatan itu? Itu masih bapaknya. Bagaimana kalau engkau yang punya jabatan? Kayak apa sombongnya? Dia punya jabatan, ada waktunya. Tetapi baginda Rasulullah, beliau menjadi pemimpin bukan hanya di dunia, tapi kelak juga di yaumil qiyamah. Ada yang kebangetan, nggak punya duit nggak bisa dibanggain, jabatan dia nggak punya nggak bisa dibanggain, umur dia banggain. Gua kan tuaan, nggak ada lagi yang bisa dibanggain. Lu menang umur, lu kalau tuaan terus ngapain? Cepet mati tahu. Kita akan ketemu orang yang dia nggak sadar bahwa saat engkau menjadi umat Nabi Muhammad, engkau harus menjadi orang yang mendapatkan teladan dari baginda Rasulullah. Kita sepakat, mereka orang-orang yang diberikan jabatan adalah orang-orang pilihan Allah. Tetapi bila kemudian mereka tidak menjadi sombong dengan jabatan yang Allah berikan kepada mereka. Kalau mereka sombong, mereka adalah orang yang disebut sebagai musuh Allah. Sayyiduna Muhammad, beliau dalam perang Khandaq, sejarah mencatat beliau kudu turun ke parit dan kemudian memecahkan batu yang susah dipecahkan oleh sahabat-sahabatnya. Ala kulli hal, siapapun engkau yang mempunyai sifat tawadhu, maka sabda Nabi, engkau harus mempunyai kedudukan yang tinggi. Karena itu jawaban dan statement dari Nabi SAW. Ma tawadhu'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allahu. Tidak ada satupun seseorang yang dia punya sifat tawadhu kecuali Allah punya rencana. Itu orang akan diangkat derajatnya di dunia maupun setelahnya. Mudah-mudahan manfaat. Luar biasa sekali. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah, tentu saja untuk memperkaya tema bahasan kita yaitu tentang tawadhu, insya Allah kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan Anda selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Indonesiaku yang mengangkat tema tentang tawadhu. Alhamdulillah tadi kita telah diantarkan untuk memahami apa sesungguhnya tawadhu dan apa keutamaannya. Insya Allah jawaban-jawaban berikut ini akan semakin melengkapi khasanah kita, bagaimanakah sesungguhnya kita mampu melaksanakan sifat yang sangat agung, adab yang sangat agung yang disebut dengan tawadhu. Pertanyaan pertama akan disampaikan oleh Bapak Hedi yang akan diawali oleh Habib Ali untuk menjawabnya. Silakan. Baik, terima kasih. Sudah sangat jelas tadi memang definisi tawadhu dan juga keutamaannya. Namun demikian saya ada beberapa pertanyaan, boleh ya lebih dari satu ya. Yang pertama tentang definisi tawadhu tadi dikatakan boleh diartikan tidak boleh sombong. Bagaimana dengan keterangan walaupun kesohihan hadis ini masih dipertanyakan juga
boleh kita sombong atau menyombongi orang yang sombong. Bahkan bisa dikatakan itu sedekah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika seseorang memiliki semua kemampuan dan kemampuan itu untuk kemaslahatan umat, tetapi karena dia punya sifat tawadu, pengertiannya beliau demikian, maka dia tidak keluarkan itu. Apakah itu masuk kategori sombong? Dan terakhir, saya ada pertanyaan, bagaimana konsep atau model tawadu bagi para pemimpin sekarang ini? Contoh misalkan sebelah saya ini Pak Lurah nih Pak. Tapi Pak Lurah ini kan milenial, ya kan? Artinya dia harus bergabung dengan masyarakat. Mungkin Pak Lurah ini jago ngeband misalkan. Atau misalnya jago ngetril. Tetapi nanti bisa diterjemahkan itu adalah sebuah kesombongan. Baik. Demikian, terima kasih. Luar Mohon biasa tanggapannya. Pak Hedi. Pertanyaan terakhir tadi nendang banget ya. Baik, pertanyaan pertama dijawab oleh Habaib. Bagaimanakah tentang makna untuk tidak sombong? Kita menghadapi orang sombong justru dengan kesombongan. Memang ini beredar sekali quotes yang luar biasa ini. Habaib, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang cukup bagus ya Pak. Ada maqalah al-kibru indal kibriya as-sadaqah. Jadi sombong di hadapan orang yang sombong memang diperbolehkan, bahkan merupakan sedekah dengan tujuan menyadarkan orang tersebut agar tidak berkelakuan sombong tadi, tidak mengulangi perbuatan sombongnya lagi. Sedangkan untuk hal-hal lain, sombong tidaklah pernah dibenarkan. Rasulullah memiliki berbagai macam keahlian. Tanpa perlu mempermamerkan keahliannya, Rasulullah hingga kini dikenal sampai kita 14 abad mengenal ajaran Islam berkat Nabi Muhammad. Jadi ketawabuan itu sendiri dan bagaimana cara bersosialisasi di dalam Islam, ya kan? Seperti seorang pemimpin tadi syarat yang dikatakan oleh Imam Haddad di dalam kitab Risalah Al-Mu'awwanah harus mampu menerima nasihat bukan hanya dari orang yang kita anggap tinggi kedudukannya, namun dari orang yang dianggap rendah sekalipun. Jangan hanya melihat kalau orang bawahan ngasih nasihat, kita gak gubris. Karena lurah yang nyuruh wali kota cepat. Biasanya kan begitu. Kalau atasannya yang nyuruh cepat. Mohon maaf, biasanya seperti itu. Itu pun sudah tanda ciri kesombongan itu sendiri. Tapi mudah-mudahan kalau lurah yang ini enggak. Amin ya rabbal alamin. Mungkin Kiai Syarif Najib menambahkan. Oke, silakan Kiai. Iya, saya minta maaf ada Pak Lurah nggak taunya di sini. Tadi saya anak lurah di mana gitu, itu contoh doang. Enggak di sini. Bukan di Indonesia, bukan. Tetapi saya ingin menceritakan bahwa ada orang yang kebangetan gitu ya, dia nggak punya kemampuan apa-apa, tapi pengen nyombongin tapi kelebihan yang pada orang tuanya. Nah, sebenarnya hadisnya itu menarik ketika dalam Sahih Muslim Nabi memberikan sebuah informasi, ma tawadhu'a ahadun lillahi. Ini menjadi kata kunci nih, illa rafa'ahullah. Tidaklah ada seseorang yang dia tawadu karena Allah. Jadi dia tawadunya karena Allah, maka Allah akan angkat derajatnya. Dia akan berkata bahwa kalau dia punya jabatan, apa yang harus saya banggakan dari jabatan ini? Karena ini dari Allah, saya kudunya bersyukur saat diberikan kepercayaan. Tetapi kalau kemudian memanfaatkan jabatannya, kedudukannya, kemudian menjadi merendahkan orang lain. Kalau orang kaya dulu, Mas Agung saking sombongnya bukan nyuruh pakai telunjuk, pakai kaki disuruh gitu kadang-kadang. Saking ngerendahinnya itu kan dulu begitu. Jamaah sekalian berbahagia, dia menganggap bahwa dia punya kelebihan. Nah, bagaimana kemudian tadi Nabi SAW, saya belum merampungkan apa pertanyaan dari Sayyidatuna Aisyah. Ketika Nabi kok minta dikumpulin bersama orang miskin nanti di yaumil qiyamah. Pertama Nabi ingin menunjukkan bahwa tidak ada yang perlu engkau banggakan bila engkau mempunyai kekayaan. Karena orang miskin ketika Sayyidatuna Aisyah bertanya, qalat lima ya Rasulullah. Kenapa ya Rasulullah engkau sampai berdoa minta dikumpulin bareng sama orang miskin nanti di yaumil qiyamah?
Nabi kemudian menceritakan innahum yadkhulunal jannata qabla aghniyaihim arba'ina kharifan. Kata Sayyiduna Rasulullah bahwa orang-orang miskin itu masuk ke surga nanti dia 40 tahun lebih awal dibanding dengan orang-orang kaya. Lalu kemudian hadis itu berpesan kepada Sayyidatuna Aisyah, Nabi pesan, engkau kudu berbuat baik dengan orang-orang miskin. Kenapa? Karena setiap engkau mempunyai kelebihan, apapun bentuknya kelebihan, maka engkau akan mudah memejamkan sebelah mata ketika melihat orang yang di bawah kita. Selagi kita bisa menjadi, kalau pemimpin dia memang harus menunjukkan bahwa dia punya kedudukan. Sehingga ada seorang sahabat yang punya usul, ya Rasulullah, karena mereka kebingungan di mana Rasulullah pada saat sedang berkumpul dengan orang-orang banyak, nggak kenal di mana Rasulullah, kemudian punya usulan, dibuat tanah agak tinggi supaya jadi tempat duduk baginda Rasulullah, supaya mereka tahu ini pemimpin saya. Maka tujuan dari semangat pelajaran tawadu ini adalah kelebihan apapun yang engkau miliki dan itu dari Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh dijadikan sebuah sebab untuk engkau memandang rendah orang lain. Karena hatta kepada orang miskin, Nabi minta dikumpulkan bersama orang miskin. Hati-hati, orang miskin masuk surga 40 tahun lebih awal. Dan 1 tahun di dunia beda dengan 1 tahun nanti di yaumil qiyamah. Artinya mereka yang kau anggap kekurangan dalam secara finansial, dan engkau yang suka merasa lebih dan merendahkan mereka, engkau tidak apa-apa dibandingkan mereka nanti di yaumil qiyamah. Karena Nabi yang berkata itu. Nah, sangat jelas sekali bisa ditegaskan, Habaib, artinya tawadu itu adalah musuh kesombongan. Nah, berbicara tentang kesombongan seperti yang disampaikan oleh sahabat saya tadi, Bapak Kolonel Hedi, ketika kita menghadapi orang sombong, kita harus dengan kesombongan. Itu mungkin seperti Habaib katakan tadi, memang benar kita tunjukkan kesombongan kita agar orang lain istilahnya juga tidak berbuat sombong. Nah, permasalahannya adalah orang selalu memandang segala sesuatu dengan apa yang ada di hadapannya. Hitungan-hitungan empiris. Ketika justru menunjukkan kesombongan, orang justru akan menganggap dia memang sombong. Nah, jadi artinya kerendahan hati ini kan urusan kita dengan Allah. Ya Allah, saya maksud sombong ini adalah memberikan pelajaran bagi mereka. Tetapi tidak semua orang mampu berpikir seperti itu. Ini artinya bisa dikatakan dilematis bagi kita yang mungkin minim ilmu begitu. Habaib, bisa ditambahkan kembali. Oke. Jadi memang di dalam sebuah permasalahan, kadang-kadang menghadapi sebuah permasalahan yang sama, para sahabat Nabi dan Nabi sendiri memiliki dua sikap yang kadang-kadang berlawanan. Jikalau sifat sombong yang kita tunjukkan, misalnya dalam satu kampung terkenal fulan ini udah sombong, pelit lagi, sering ngatain orang fakir miskin. Kebetulan kita kasih dia uang yang banyak, karena satu kampung emang udah tahu nih pelit, sombong. Ketika kita kasih tahu kepada satu kampung, orang kampung semua tahu dan paham tujuannya. Dan itu tidak akan menjadi masalah problematika yang baru. Berbeda halnya dengan apabila kita melakukannya di tempat atau di suatu kondisi yang orang lain belum mengerti. Jadi jikalau ada kesalahan atau apapun, mungkin lebih baik ditegurnya secara empat mata terlebih dahulu dan dinasihati terlebih dahulu, bukan di dalam khalayak yang ramai. Itulah yang diajarkan. Karena menjawab suatu problematika sosial tidak langsung konteksnya sama walaupun permasalahannya sama. Pernah satu orang bertanya kepada Ibn Abbas, apakah diterima taubatnya seorang pembunuh? Ibn Abbas menjawab, pasti diterima taubatnya seorang pembunuh. Datang lagi orang kedua 10 menit kemudian, apakah diterima taubatnya seorang pembunuh? Demi Allah tidak diterima taubatnya seorang pembunuh. Murid Ibn Abbas kaget, kenapa kok katakan demikian? Yang pertama datang, mereka punya asar kesedihan yang sangat mendalam di dalam wajahnya, ingin bertobat.
Sedangkan yang kedua, asar kemarahan terlihat di wajahnya. Jikalau aku memberikan taubat bagi seorang pembunuh, maka dia akan melakukan pembunuh. Jadi kita pun harus bijak di dalam melakukan perbuatan-perbuatan yang memang berkaitan dengan masalah-masalah sosial. Yang apalagi bertetangga, memiliki hubungan dengan tetangga, bagaimana sikap kita dengan tetangga. Islam mengajarkan segalanya. Bagaimana kita harus tawadhu tadi seperti yang diajarkan. Bagaimana kita harus mementingkan tetangga kita, orang lain, sahabat kita ketimbang diri kita terlebih dahulu. Itulah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Baik, terima kasih Habib Kiai, dan insya Allah kita masih menyimpan satu pertanyaan lagi. Kita akan jawab selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Baik, terima kasih pemirsa masih bersama kami Damai Indonesiaku. Kita akan lanjutkan lagi untuk menjawab pertanyaan berikutnya dari Ibu Ati yang akan diawali jawabannya oleh Kiai Syarif. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya juga ada 2 pertanyaan. Tadi dikatakan bahwa tawadu itu adalah level atau tingkatan tertinggi dalam kehidupan kita. Bagaimanakah, pertanyaan saya adalah bagaimanakah atau tahap-tahap apa saja yang harus kita lalui untuk kita bisa mencapai tingkatan tertinggi itu, yaitu tawadu. Kemudian yang kedua, bagaimanakah kita memelihara sikap tawadu yang kita miliki. Barangkali sebagai manusia kita suka terpeleset ya, ada rasa sombong atau bangga. Barangkali ada amalan-amalan khusus yang bisa kita lakukan untuk memelihara sikap tawadu. Terima kasih. Baik, pertanyaan luar biasa sekali Ibu Ati. Yang pertama Kiai Syarif akan menjawab bagaimanakah tahapan-tahapan. Artinya dalam proses pematangan keimanan ini bukanlah hadiah, tetapi proses latihan-latihan untuk mencapai derajat itu. Kiai Syarif. Ya, pertama kita harus menyadari bahwa apapun kelebihan yang kita miliki, maka itu adalah pemberian dari Allah. Bukan ansih karena engkau yang berusaha. Karena kadang-kadang karena kaya terus merasa karena dia prihatin dari muda, rajin menabung terus jadi kaya, akhirnya jadi orang pelit atau orang belagu gitu. Tapi kalau dia sadar bahwa ini adalah karunia dari Allah. Saya diberikan kepercayaan oleh Allah untuk harta ini supaya bermanfaat. Karena begini Ibu, dalam Al-Quran nih ada satu kampung yang dibikin gagal panen oleh Allah. Diceritakan gara-gara mereka sombong karena dia anggap itu hasil usaha dia. Nanti kita akan temukan ini dalam surat Al-Qalam. Ketika Allah ceritakan satu kampung udah menuju ke kebunnya gitu mau panen, ternyata gagal. Dan karena apa sebabnya? Di antaranya adalah mereka nggak mau kebunnya dimasukin sama orang miskin. Jadi sombong betul gitu. Orang miskin nggak pantas nginjek kebunnya dia. Ketika Allah sampaikan keadaan mereka, fantalaku wahum yatakhafatuna alla yadkhulannahal yauma 'alaikum miskin. Maka mereka berangkat ke kebun mereka pagi-pagi itu dan mereka sambil berbisik, jangan sampai kebun kita dimasuki sama orang miskin. Wa ghadaw 'ala hardin qadirin, dan mereka berpagi-pagi berusaha mencegah untuk memberikan kepada orang miskin padahal mereka mampu. Wa ghadaw 'ala hardin qadirin. Tetapi ternyata begitu mereka melihat, falamma ra'auha qalu inna ladhallun bal nahnu mahrumun. Pada saat mereka melihat kebunnya sudah hangus semuanya, terbakar hitam, dan mereka berkata kita tidak boleh untuk mendapatkan apa yang kita usahakan karena kesalahan kita. Artinya dia perlu untuk menyadari
Harta kekayaan apapun yang kau miliki, jabatan apapun yang kau miliki, bukan semata karena kepandaianmu, lebih kepada Allah sayang sama ente, dikasih jadi orang kaya. Jangan ente sombong sama orang miskin, ntar kalau diambil kekayaannya ente yang jadi miskin. Itu kalau dalam kitab Sabilul Hidayati war Rasyad, ini ada keadaan berubah langsung 180 derajat. Menarik Mas Agung, ketika gara-gara menghardik orang miskin, dia sombong, dia enggak ingin menunjukkan keadaan dia. Jadi pada saat ada peminta-minta datang, istrinya wanita dermawan, kemudian dia mau ngasih makanan kepada pengemis itu, kata suaminya jangan, itu bukan level kita, orang miskin. Istrinya karena solehah, dia nurutin apa kata suaminya. Nggak lama kemudian miskin dan kemudian bercerai. Istrinya kemudian nikah lagi. Ibu, dalam kitab itu diceritakan pada waktu keadaan selanjutnya ada orang miskin datang yang ternyata mantan suaminya. Mantan suaminya datang ngemis ke mantan istrinya. Karena yang dermawan istrinya. Jadi hati-hati bila engkau merendahkan makhluk Allah, jangan-jangan sebentar lagi engkau akan direndahkan oleh Allah. Waliyadzubillah. Na'udzubillah min dzalik. Sayang sekali Kiai Habibana, waktunya sangat singkat. Sudah ada aba-aba dari produser, 1 menit lagi. Tapi insya Allah pemirsa yang dirahmati Allah, dalam pertemuan kita yang sangat singkat dengan ilmu yang sangat singkat tetapi amat sangat berisi, mudah-mudahan mengantar kita pada pemahaman yang sempurna. Jika kita merasa kaya, sesungguhnya kekayaan dari Allah. Jika kita merasa rupawan, Allah memberikan kita rupawan. Dan orang yang tawadu adalah orang yang telah mencapai pada level bahwa Allah adalah Tuhan dan segala sesuatu berasal dari Allah, dan kita tidak lebih daripada seorang hamba belaka. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Demikian pemirsa Damai Indonesiaku untuk hari ini. Saya Agung Izul Haq dan kerabat kerja yang bertugas serta pendukung acara ini Sarung Wadimor. Tentu Sarung kita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rabbana, Kau zat yang maha menyaksikan, Kau zat yang maha melihat, Kau zat yang maha mendengar. Kau telah dengarkan kami, apa yang kami bahas semenjak tadi. Kami duduk di dalam rumah-Mu ya Allah, membahas tentang sifat tawadu. Jadikan diri kami benar-benar memiliki sifat tawadu. Sadarkan kami bahwa kami hanya berasal dari segumpal darah yang menjijikkan dan kelak akan menjadi bangkai yang bau. Seandainya ada kenikmatan di tengah kehidupan kami, murni karena karunia-Mu ya Allah, murni karena anugerah-Mu ya Allah. Ya Allahu ya Rabbana, maka kabulkan dan bersihkan hati kami. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.